pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, engkau perlu melatih telingamu mendengarkan suara Tuhan. Ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, ingat engkau sedang mendengarkan firman Tuhan. Seperti apapun yang dia sampaikan, engkau terima dan katakan amin saja. Kalau dia salah menyampaikan firman Tuhan, itu bukan tanggung jawabmu, itu tanggung jawab hamba Tuhan tersebut di hadapan Tuhan. Dan lebih rajin lagi baca Alkitab yang tertulis supaya telinga rohanimu lebih terlatih lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, tolong kami, bersihkan telinga kami supaya lebih tajam lagi mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 29. Yohanes 12 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Amin. Saudara pemirsa, waktu itu datang orang-orang asing, orang Yunani, mau bertemu dengan Yesus. Dan waktu itu terdengar bunyi guntur, Allah Bapa bicara kepada Yesus. Yesus mendengarkan suara itu dan mengerti.
tetapi orang lain yang mendengarnya seperti bunyi guntur. Saya tidak tahu waktu itu karena tidak tulis. Apakah waktu itu langit agak gelap sedikit kena awan, karena itu ada bunyi guntur. Saudara pemirsa, telinga kita manusia sudah terbiasa dengan suara manusia. Mari kita baca contoh dalam Alkitab dari 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3, kata firman Tuhan, lalu Tuhan memanggil Samuel, ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Terus dia lari kepada Imam Eli. Kemudian sesudah itu katanya lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ini ketiga kali. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Tanya lagi Eli sampai 3 kali, saudara sekalian. Akhirnya baru Eli sadar bahwa itu Tuhanlah yang memanggil Samuel muda itu, saudara sekalian. Artinya apa? Yang kita dengar ialah suara yang biasa kita dengar. Anak cucu saya tentu terbiasa mendengarkan suara dari ayahnya dan kakeknya, opanya. Demikian pula ibu. Ibu Selvi tentulah dia akrab dengan suara saya, karena suara itulah yang sudah dia dengar setiap hari 29 tahun lamanya. Oleh sebab itu, sangat mengherankan bila engkau sudah menjadi orang Kristen selama puluhan tahun, tapi engkau belum bisa mendengarkan Tuhan berbicara lewat Alkitab ini. Inilah tutur kata Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita perhatikan bersama-sama. Roma 10 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan ini, ayat Alkitab ini, engkau sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Walaupun di situ tidak dikatakan Tuhan berfirman, tidak. Misalnya saudara sekalian, ketika Absalom sudah terdesak, Absalom itu anak Daud, ya, yang memberontak. Ketika dia sedang berperang melawan tentara bapaknya, dan dia terdesak dan melarikan diri naik bagal itu semacam keledai yang untuk biasanya kena lembut, dia dipakai oleh raja-raja. Kemudian apa? Kebetulankah ada pohon yang betul-betul sejajar dengan lehernya Absalom? Ketika dia naik bagal, kapan ada malaikat mengukurnya? Sudah ingat? Kutuk yang menimpa Absalom karena dia memberontak terhadap ayahnya dan berlaku sangat jahat terhadap ayahnya, maka Tuhan sudah menyiapkan di sana itu dahan pohon yang sama persis dengan lehernya. Tuhan sudah tentukan dan atur. Dan kemudian dia tersangkut di situ, kemudian dia mati dibunuh oleh anak buah dari tentaranya ayahnya. So, masih dengan saya? Jadi itu yang kita harus jaga betul hidup kita, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dan melihat dengan mata kepala kita sendiri tanda-tanda penyertaan Tuhan atau tanda-tanda tidak lagi disertai Tuhan. So, masih ingat Yudas, ya? Yang suruh dia ambil tali gantung diri itu siapa? Iblis selalu buat seperti itu bagi saudara sekalian. Dia bujuk-bujuk engkau untuk berbuat dosa. Setelah engkau jatuh ke dalam dosa, maka dia bilang, "Hey,
Kamu dengar nanti kamu dibalas oleh suami dari ibu yang dengan dia engkau selingkuh itu. Mati kau dibunuhnya. Lebih baik kau sekarang lompat dari atas lantai berapa, mati di sana supaya engkau selamat, tidak kena pembalasan, tidak ditusuk oleh suaminya itu, tidak ditembak oleh suaminya. Saudara dengar saya? Itu suara iblis yang mengatakan begitu. Mengapa engkau tidak bisa dengar suara Tuhan yang membangun semangat hidupmu, yang menolong engkau untuk bisa mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam perjalanan hidupmu? Orang-orang dalam Yohanes pasal 12 tadi mengatakan bahwa mereka mendengar bunyi guntur, tapi ada juga yang agak rohani tapi juga salah. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Yang bicara dengan dia apa? Allah Bapa. Ayat 28, Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Suara Bapa di surga. Mari hari ini minta darah Yesus membersihkan telinga saudara sekalian, membersihkan hati kita, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas lewat Alkitab yang sudah tertulis lengkap. Kejadian sampai Wahyu ini. Rajinlah baca Alkitab, seriuslah mengikut Tuhan, takutlah akan Tuhan, dan engkau akan mendengarkan panduan-panduan Tuhan untuk kau sampai kepada tujuan menjadi hidup yang lebih sehat, lebih sukses, dan lebih makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti benar-benar, dan telinga kami dibersihkan dengan darah Yesus, hati kami dibersihkan dengan darah Yesus, supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat dan sampai kepada tujuan-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.